Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memberikan pembelajaran bagaimana cara membuat program dari form login hingga membuat laporan menggunakan Krista Report. Dan di sini saya akan menggunakan database Microsoft Access. Jadi pertama-tama yang perlu diperhatikan dalam membuat program adalah tampilan. Karena desain sangat mempengaruhi reaksi awal dari users, maka dari itu saya akan memberikan tutorial yang pertama, yaitu merancang desain terlebih dahulu. Ya, jadi di sini saya telah membuat desain dengan tema minimalis. Untuk tampilannya seperti ini. Jadi kita mulai saja langsung dengan membuat new project terlebih dahulu. Ya, ini ditutup dulu. New project. Nah, di sini kita bebas memilih lokasi penyimpanannya di mana. Saya di sini menggunakan VBMate 2017. Jadi disarankan agar tidak menggunakan tipe yang terlalu lawas karena siapa tahu nanti membutuhkan suatu fitur yang memang ada di versi terbarunya. Jadi di sini saya akan memilih lokasi penyimpanan. Di mana ya? Mungkin ditaruh di desktop saja. Seperti ini. Ya, saya di sini ditaruh di desktop agar gampang dicari nantinya. Untuk namanya saya menggunakan app. Nah, seperti ini. Oke. Ya, di sini saya akan membuat. Jadi di sini saya akan langsung saja memberitahu apa saja yang digunakan pada program yang tadi saya tampilkan. Jadi pertama yang saya masukkan pada project dan form yang telah saya buat ini adalah panel, ya, panel. Nah, jadi di sini saya beritahu ini adalah panel yang sedang saya drag ini. Ini namanya panel. Panel ini diibaratkan sebagai ruangan. Dan ini disebut form, yang dimana diibaratkan sebagai bangunan. Dan ini dinamakan project, yang diibaratkan sebagai tanah. Nah, jadi pertama yang saya ingin bangun di tanah ini adalah suatu bangunan untuk keamanan terdepan pada program. Dan di dalam bangunan keamanan ini, anggaplah seperti halnya pos satpam atau pos security gitu. Di dalam bangunan pos satpam ini ada ruangan yang disebut panel. Dan beberapa di dalam panel ini, di dalam ruangan ini, ada lagi yang disebut perabotan yang mendukung kebutuhan yang ada pada bangunan pos satpam ini, yang ada di dalam form keamanan ini. Nah, saya di sini sudah membuat satu panel. Nah, di sini ke properties, ya, properties. Nah, di sini cari name, ya, ini name di bagian desain. Di sini namanya ini masih berupa panel 1, masih bawaan. Jadi di sini akan saya ubah nama panel ini, nama ruangan ini menjadi panel login. Ya. Nah, di sini kan ini untuk istilahnya
bangunan keamanan gitu ya, bangunan pos gitu. Jadi di sini saya beri nama security. Dan di sini ya like aduh ya, di sini sudah saya beri nama security itu ya. Nah, di sini teksnya security agar tidak bingung gitu. Sini saya akan menjelaskan biar ada pemahaman gitu dikit. Nah, jadi ini bangunan security, ruangan, login. Jadi untuk mengecek itu apakah identitas ini sama atau tidak, sudah terdaftar atau belum sebelum masuk ke dalam program itu. Nah, di sini sudah buat satu. Nah, di sini saya buat lagi buat ruangan lagi. Jadi di pos security ini ada ruangan untuk mengecek biodata, dan satu lagi kalau biodata itu tidak sesuai akan diberikan pilihan buat baru atau mengingat. Jadi di sini kayak register atau forget password. Jadi di sini saya akan masukkan panel lagi. Ya, panel. Jadi di sini akan ada 3 panel gitu, tapi nanti satu-satu saja dulu di situ. Ya, jadi di sini bawaan juga namanya, masih bawaan. Jadi di sini akan saya ubah namanya menjadi panel forgot password. Nah, seperti ini. Nah, ya. Panel forgot password. Nah, ini bentar saya ubah dulu. Oh, tidak bisa. Oh, bisa kan? Nah, ya bisa. Panel login, panel forgot password. Seperti ini ya. Ya, mungkin ini akan saya perbesar. Nah, ya. Jadi ini panel forgot password dan ini panel login. Jadi di sini di dalam satu ruangan ini akan saya beri, di dalam satu bangunan ini akan saya beri 2 ruangan terlebih dahulu. Ya. Nah, jadi seperti ini ya. Setelahnya, kita memasukkan apa saja perabotan yang dibutuhkan. Semisalnya kursi untuk duduk, TV untuk mengawasi CCTV, atau meja sebagai alas suatu benda gitu jika diibaratkan. Nah, di sini yang pertama perabotan yang akan saya masukkan adalah text box. Nah, ini ya text box saya taruh di panel login. Nah, text box ini ya mungkin ini ukurannya akan disesuaikan saja nanti ya, disusulah gitu. Sekarang mah penjelasan tentang berbagai atributnya gitu ya. Jadi menurut penjelasan Wikipedia terjemahkan dari bahasa Inggris ke Indonesia, text box ini disebut kotak teks, bidang teks, atau kotak entry teks, yang merupakan elemen kontrol dari antarmuka pengguna grafis yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan informasi berupa teks yang akan digunakan oleh suatu program. Jadi kalian mencari sesuatu biasanya di platform Google, tempat kalian mengetik itu dan memasukkan karakter, huruf, angka, atau tanda baca lainnya dan karakter sebagainya gitu, itu dinamakan juga sebagai text box. Jadi, text box ini sangat penting dalam penggunaan atau membuat program dan pasti dipakai pada setiap atau pada saat membuat program, pasti text box ini akan selalu digunakan. Yang kedua yang saya ingin masukkan ke dalam ruangan ini, ke dalam panel ini adalah button. Nah, jadi
setelah text box adalah button. Kenapa button? Karena button ini sama pentingnya dengan text box. Jadi button ini peranannya sama pentingnya dengan text box karena button ini digunakan sebagai komando eksekusi perintah. Jadi menurut penjelasan dari Wikipedia, button ini atau dalam bahasa Indonesianya disebut tombol merupakan elemen kontrol grafis yang memberikan cara mudah kepada pengguna untuk memicu sebuah peristiwa seperti mencari query di mesin pencari atau berinteraksi dengan kotak dialog. Jadi setelah kalian di Google ini mencantumkan huruf, angka, atau tanda baca dan lain sebagainya, kalian pasti akan memencet suatu tombol untuk melakukan pencarian untuk mengeksekusi karakter yang telah dimasukkan. Nah, yang ketiga ini adalah disebut label. Label. Nah, ya. Nah, label ini digunakan biasanya untuk menampilkan karakter. Jadi ini hanya seperti hiasan gitu. Tapi dapat juga menjadi fungsi lain seperti button dan sebagainya. Bergantung nanti bagaimana pengaturan dan kode yang diberikan pada label ini. Itu. Lalu yang keempat adalah picture box. Jadi picture box, box gambar gitu. Picture box. Nah, ini. Nah, sama seperti halnya label, picture box ini hanya menampilkan gambar. Jadi, kalau label karakter seperti huruf, angka, tanda baca, dan karakter sebagainya, picture box ini digunakan untuk menampilkan gambar gitu. Jadi di sini kita bisa diinput, bisa memilih lewat ada opsinya apakah mengambil dari source di dalam device atau bisa di input ke dalam file pada project ini. Ini akan dijelaskan lebih rinci pada waktunya nanti. Untuk sekarang akan menjelaskan fungsi-fungsinya saja. Jadi, picture box ini sama seperti label, tapi hanya menampilkan gambar. Kalau ini karakter, kalau ini gambar. Dan juga bisa menjadi fungsi seperti button atau dipakai untuk menampilkan data, itu juga bergantung pada pengaturan dan kode yang diberikan nantinya. Jadi sekiranya cukup sekian dahulu. Untuk selanjutnya saya akan memberikan pembahasan gimana sih mengatur komponen-komponen yang ada di sini agar dapat digunakan. Terima kasih, sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.